Kita semua pernah kan ngerasain stres waktu ujian? Tapi coba deh bayangin, di beberapa negara Asia Timur, ada satu hari ujian yang saking pentingnya, satu negara itu bisa berhenti total. Ini bukan cuma soal lulus atau nggak lulus, ini taruhan hidup mati buat jutaan anak muda. Yuk kita bedah fenomena gila ini. Oke, kita mulai dari sini ya, kutipan yang jujur aja nusuk banget. Ini bukan cuma kata-kata loh, ini beneran realita psikologis yang mereka hadapi setiap hari. Bayangin bebannya, yang dipertaruhkan itu bukan cuma nilai di rapor, tapi harga diri mereka sebagai manusia. Gila kan? Nah, ini dia agenda kita. Kita mulai dari hari H-nya, terus kita flashback sedikit buat lihat gimana perjuangannya dari kecil. Kita bakal cari tahu kenapa tekanannya bisa segila ini, lihat dampaknya yang serius cukup mengerikan, dan terakhir, kita bakal bertanya-tanya, apa sistem ini udah di ujung tanduk? Oke, kita masuk ke bagian pertama. Coba bayangin deh, ada satu hari dalam setahun di mana pasar saham bukanya lebih siang. Pesawat dilarang terbang di dekat lokasi ujian biar nggak berisik, bahkan polisi siap ngawal siswa yang telat biar nggak ketinggalan. Ini bukan adegan film ya, ini gambaran nyata pas hari ujian nasional di sana. Seluruh negara literally berhenti cuma buat satu hal ini. Nah, biang keladi dari semua ini punya dua nama besar. Suneng di Korea Selatan dan Cao di Cina. Jangan salah, ini bukan UN biasa loh. Anggap aja ini satu-satunya gerbang. Ya, satu-satunya gerbang buat masuk universitas top. Dan dari situ, nasib mereka ke depan bakal ditentukan. Jadi, intinya apa sih? Gini, hasil ujian seharian itu bakal nempel di CV hidup mereka selamanya. Mau masuk universitas mana, dapat kerjaan apa, bahkan katanya nih bisa nentuin dapat jodoh kayak gimana. Semuanya itu bisa dipengaruhi sama hasil tes beberapa jam doang. Kebayang gak sih tekanannya kayak apa? Oke, sekarang coba kita putar waktu sedikit. Gimana sih semua ini bisa sampai kayak gini? Karena ujian ini tuh bukan sesuatu yang tiba-tiba muncul pas kelas 3 SMA, bukan. Ini tuh garis finish dari sebuah maraton super panjang yang dimulai, ya ampun, bahkan dari sejak mereka balita. Makanya sering disebut kompetisi berdarah. Perjalanannya tuh kayak gini, persis. Dimulai dari tes masuk TK. Iya, TK elit. Terus lanjut bertahun-tahun les tambahan yang namanya Hagwon, seringkali sampai larut malam banget. Jadi ya, hobi, main sama teman, kehidupan sosial, semua itu dikorbanin demi satu hal, dapat skor setinggi-tingginya di ujian akhir nanti. Pasti kita semua mikir kan, kenapa sih? Kok bisa sebuah tes punya kuasa segede ini? Nah, jawabannya itu ternyata dalam banget, ada di akar sejarah dan struktur sosial mereka. Ini bukan cuma soal dapat kerjaan bagus, jauh lebih dari itu. Jadi ceritanya gini, zaman dulu banget, satu-satunya cara buat orang biasa buat naik kasta itu ya lewat ujian negara, biar bisa jadi pejabat. Nah, rohnya itu ke bawah sampai sekarang. Pendidikan itu dilihat sebagai satu-satunya eskalator sosial, satu-satunya cara buat mengubah takdir keluarga selamanya. Nah, biar lebih kebayang, coba deh lihat analogi ini. Ini tuh persis kayak ngelawan final boss di video game. Tapi, ada tapinya, gamenya ini nggak punya fitur auto-save. Nggak ada istilah respawn atau coba lagi. Sekali main, one shot, dan hasilnya permanen. Nggak bisa diulang. Oke, sekarang kita masuk ke bagian yang jujur paling berat. Harganya, apa sih yang harus dibayar dari sistem yang nuntut kesempurnaan dan nggak kenal kata gagal ini? Dampaknya ternyata dalam banget, bukan cuma buat individunya, tapi buat satu negara. Dan konsekuensinya bukan main-main. Kita ngomongin soal krisis kesehatan mental yang parah banget di kalangan anak muda. Angka bunuh diri melonjak pas musim ujian. Terus, dampaknya bahkan sampai ke level negara loh, memicu tren depopulasi karena anak mudanya udah terlalu capek dan stres buat mikirin nikah apalagi punya anak. Mereka udah burn out parah bahkan sebelum mulai kerja. Kreativitas mati, pengambilan risiko nggak ada, harganya mahal banget. Oke, jadi kalau kita tarik benang merahnya, ini sebenarnya udah bukan lagi cerita soal pendidikan aja kan? Ini udah jadi semacam studi kasus raksasa yang nunjukin gimana nilai-nilai sebuah masyarakat itu bisa nentuin nasib satu generasi penuh. Terus kenapa ini penting buat kita tahu? Karena ini adalah bukti nyata hubungan antara tekanan akademis yang gila-gilaan dengan ya kesehatan mental, produktivitas kerja, bahkan masa depan demografi sebuah negara. Ini pelajaran penting banget soal human capital dan well-being dalam skala yang super besar. Nah, jadi kita sampai di ujung dengan satu pertanyaan besar. Di zaman sekarang, di mana kita makin peduli sama mental health dan work-life balance, sistem yang membakar masa muda cuma demi satu ujian ini, apa masih bisa dipertahanin?
Atau jangan-jangan kita lagi nonton retakan-retakan pertama dari sebuah sistem yang udah diambang kehancuran? Ini pertanyaan yang bagus banget buat kita pikirin bareng-bareng.